Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Promong TV Channel. Kali ini saya akan membahas atau sharing tentang dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk mendaftar ke kapal pesiar. Langsung aja, kali ini yang pertama adalah Anda harus butuh ijazah. Ijazah terakhir waktu Anda melakukan pendidikan di perhotelan, misalkan D1 atau D3 dan seterusnya, atau juga bisa SMK. Ijazah SMK ya, boleh juga. Terus yang kedua adalah Anda harus punya sertifikat pengalaman kerja ya. Itu bisa on the job training, bisa juga daily worker, atau juga bisa juga yang sudah misalkan jadi pegawai tetap segala macam gitu. Boleh juga. Dulu saya pakai on the job training, kebetulan masuk. Nanti kalau di agensi tersebut harus mewajibkan daily worker atau harus yang kerja, sertifikatnya berarti Anda harus ikuti. Makanya sebelum itu dicek dulu persyaratannya apa yang dari PT tempat Anda mau mendaftar itu ya. Dicek, double check biar tidak salah sertifikatnya. Oke, yang ketiga adalah Anda harus punya BST. BST itu Basic Safety Training. Nah, BST ini adalah ijazahnya pelaut lah, istilahnya seperti itu ya. Ini yang paling basic buat anak-anak hotel atau orang-orang perhotelan itu boleh lah pakai gitu doang, pakai basic safety training. Ini jasa laut yang paling dasar istilahnya kayak gitu. Nah, itu Anda harus cari di Pertamina Jakarta bisa, di Fokus Jakarta atau Semarang itu juga bisa. Itu dulu trainingnya kalau nggak salah 10 hari apa ya? Ya sekitar 10 hari sampai 2 minggu lah. Terus yang berikutnya Anda harus punya paspor. Paspor yang 42 halaman ya. Kan ada yang 24, yang 48 kalau nggak salah, sorry man. Kalau nggak salah 48, pokoknya yang gede lah, yang bukan yang 24. 48 kalau nggak salah. Paspor dulu bikin itu sekitar berapa ya? Mungkin di bawah 500.000, 400-an kayak. 3 hari kerja kalau nggak salah, sekitar itu. Langsung datang aja ke kantor imigrasi masing-masing daerah, itu bisa. Terus yang berikutnya adalah Seaman Book atau buku pelaut ya. Nah, buku pelaut ini bikinnya di Sabandar. Kalau bisa Sabandar kelas 1 biar lebih valid. Itu kalau nggak salah sehari bisa jadi kalau nggak terlalu ramai. Nah, itu murah kayaknya, nggak nyampe 200 kalau nggak salah sih. Terus yang berikutnya Anda nanti harus punya medical check up certificate. Nah, itu Anda nanti medikalnya yang biasa itu biasanya di Puri Medika untuk para pelaut-pelaut yang di kapal pesiar itu. Di Jakarta ada, di Bali ada, mungkin di kota-kota yang lain juga ada. Dan itu bisa juga mungkin beda kalau perusahaan-perusahaan tertentu mungkin ada yang menempatkan kliniknya di salah satu klinik yang lain juga bisa juga. Tapi yang umum itu di Puri Medika di Tanjung Priok kalau nggak salah di Jakarta ya. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Kira-kira ya itulah yang saya ingat ya. Oh ya, SKCK bro, SKCK Anda harus punya SKCK. SKCK itu dulu harus nyampe Polres minimal. Jadi di Polres itu SKCK-nya sudah pakai ini yang dua bahasa, jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Polres, minimal Polres. Kalau mau langsung ke nyampe Polda juga nggak apa-apa, itu mungkin lebih bagus. Cuman
Dulu saya itu tinggal di daerah, kalau mau ke Polda itu lebih jauh lagi, harus ke Semarang, saya di Cilacap. Maka kebetulan emang persyaratannya harus nyampe Polres saja, jadi cuma nyampe di kabupaten atau Polres. Kayaknya itu aja yang saya ingat. Di perusahaan lain mungkin lebih banyak lagi ya, ininya sertifikat yang dibutuhkan. Dan juga kalau yang non hotel, untuk pelaut-pelaut yang menjadi ABK, kayak misalkan dia mau ngelamar di bagian deck, terus di engine, itu sertifikatnya lebih banyak lagi. Dan nantinya tinggal dibaca aja di apa namanya, kayak persyaratan. Sewaktu Anda melamar itu kan biasanya ada persyaratannya apa aja yang dibutuhkan. Nah, di situ itu juga bisa menjadi salah satu panduan sertifikat apa aja yang Anda harus kejar atau harus dapatkan. Oke, itu aja yang saya ingat ya. Mungkin ada yang kelupaan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Silakan komen kalau ada yang mungkin sama masih ngurus ini itu. Oh, visa juga ada ya, visa nanti pasti ada ya. Ini kelupaan visa, tapi setelah proses diterima biasanya. Kalau Anda udah diterima, itu baru prosesnya visa. Misalkan penempatannya mau di mana, mau di Amerika, di Asia, atau di Eropa. Nah, itu nanti visanya tergantung dari penempatan kerjanya nanti. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ciao.